Terima kasih. Menurut saya sih memang tahun ini atau tahun lalu kita tertolong lah negara-negara di Asia Tenggara terkait dengan komoditi boom ya. Artinya harga komoditas cukup tinggi sehingga ekspor kita Indonesia khususnya ini mungkin adalah momen-momen kita menikmati windfall profit. Tetapi kalau menurut saya dengan kondisi global yang di mana negara-negara besar ekonomi dunia seperti US, Eropa, dan Cina juga pertumbuhannya sekarang melemah. Ada potensi negara besar seperti Amerika, Eropa itu sudah mengalami stagflation, artinya inflasi tinggi dan pertumbuhannya rendah. Ini akan mendorong penurunan demand ya, penurunan demand terhadap produk-produk dari Indonesia dan Asia Tenggara gitu, sehingga kemungkinan besar bahwa bulan madu ini akan segera berakhir gitu. Tahun depan pasti harga komoditas pelan-pelan akan menurun dan data itu sudah menunjukkan itu sehingga ekspor mungkin juga akan menurun. Ini yang perlu diwaspadai oleh Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara bahwa bulan madu ini akan segera berakhir sehingga negara-negara ini harus melakukan mitigasi bagaimana agar resesi atau dunia yang terjadi ini dampak negatifnya ke Indonesia itu dapat diminimalisir gitu. Oke, seperti apa mitigasinya, Pak Teguh, kalau dari Anda yang paling urgent, yang harus paling cepat dilakukan? Ya artinya memang kita harus mencari ini tadi, kalau di global kita, ekonomi global kita sedang menurun, maka Indonesia khususnya harus fokus ke ekonomi domestik. Di mana kita harus memperkuat aktivitas ekonomi di domestik karena kita beruntung sebenarnya Indonesia ini punya negaranya luas, penduduknya banyak gitu. Consumer class-nya itu cukup tinggi sehingga menurut saya kita fokus bagaimana memberdayakan ekonomi lokal. Dan penelitian saya menunjukkan bahwa dana desa ini adalah salah satu potensi. Nah, menurut saya bagaimana kita mengoptimalkan potensi domestik, menggerakkan ekonomi domestik, buying, for example, misalnya buying a domestic product, menggerakkan wisata di domestik, menurut saya adalah salah satu strategi yang bisa meredam dampak negatif dari perekonomian dunia di Indonesia. Tadi beberapa poin terkait mengenai bagaimana nih kalau negara-negara yang di sana kemudian menahan ekspor, sementara kan kita butuh menahan impor, sementara kan kita butuh mengekspor. Ini agak berat tekanannya untuk Indonesia. Ditambah lagi dengan efek suku bunga yang tinggi begitu ya. Dengan double combo ini Anda melihatnya seperti apa yang terjadi khususnya untuk di Indonesia? Akan separah apa tekanannya dan akan separah apa ini cukup mengganggu kestabilan perekonomian secara keseluruhan, Pak Teguh? Saya rasa memang melihat dari pengalaman kita sewaktu COVID dan beberapa pengalaman ekonomi Indonesia, satu alasannya ini koneksi dengan dunianya itu tidak sebesar negara-negara lain seperti Singapura atau negara lain karena engagement kita dalam global value chain-nya nggak begitu besar. Tetapi pasti ya penurunan permintaan impor dari negara-negara besar seperti US, Eropa, dan bahkan Cina juga mungkin akan sedikit menurun. Menurut saya ini akan sangat berdampak di Indonesia. Nah intinya gini ya, penurunan kita akan mengalami penurunan ekspor lah tahun depan gitu. Tetapi sehingga mau nggak mau kita juga harus melakukan diversifikasi ya market kita. Mungkin kita juga harus perlu berlebar di non traditional market, mungkin emerging country seperti ya Asia Selatan dan juga negara-negara Afrika. Tetapi mungkin yang menarik adalah menurut saya adalah ini ya strong dollar ini ya, artinya kan dolar sangat terapresiasi, ini kan juga sangat mungkin ini beruntung ya kalau apresiasi depresiasi rupiah ini kan, kalau pendapatan ekspor kita walaupun mungkin volumenya turun tapi bisa jadi pendapatan di dalam rupiah akan naik. Tetapi perlu dipikirkan juga bahwa ekspor kita tinggi, yang barang yang kita ekspor ini juga memiliki kandungan impor kontennya juga cukup tinggi karena ini juga akan mendorong ketika misalnya rupiah depresiasi rupiah ataupun apresiasi dolar ini juga akan meningkatkan cost of production juga di Indonesia yang kita karena tadi apresiasi dari dolar sehingga bisa jadi ini saling cancel out gitu. Mungkin dari ekspor kita mungkin mendapatkan manfaat dari depresiasi rupiah atau apresiasi dolar, tapi di sisi impor bahan bakunya kita akan terkendala lebih mahal. Tapi menurut saya
yang perlu dikhawatirkan adalah lebih ke arah di financial market ya. Artinya inflasi yang tinggi di Amerika ataupun di Jepang ataupun di Eropa itu pasti akan direspon oleh bank sentral mereka dengan menaikkan suku bunga. Dan itu sudah direspon oleh Indonesia juga kan, bank sentral kan. Ya, 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 Nah, ya, ya. untuk apa ya, biar gap-nya tidak terlalu jauh sehingga capital outflow-nya tidak begitu besar. Tetapi ini juga perlu kehati-hatian, saya setuju dengan Rajiv bahwa memang Bank Indonesia tidak perlu agresif untuk merespon itu gitu. Karena memang kondisi inflasi di Indonesia ini juga berbeda ya, karena kan nggak semuanya core inflation kan, ada volatile food, ada juga administered price gitu. Sehingga memang perlu waspada lah intinya, tidak perlu responsif dan agresif, tetapi terukur lah waspada, bagaimana kita selalu waspada melihat kondisi pergerakan yang ada gitu.